dalil-dalilnya. Kalau boleh mensyukuri selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun, maka boleh mensyukuri lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah dia lakukan. Berarti perbuatan apa ya yang mereka lakukan ini? Muhdath, sesuatu yang baru dalam agama, yang gak ada contoh Rasulullah. Misalnya karena hari lahirnya Isnin, bid'ah. Kenapa tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat, ya, dan yang lain. Yang merayakan Maulid dengan cinta kepada Nabi SAW, semoga dia dapat pahala. Ada yang berpendapat seperti itu. Alasannya Nabi tidak pernah merayakan. Oh, Nabi yang dirayakan kok merayakan. Sahabat Nabi tidak merayakan. Bagaimana wong ludahnya Nabi saja direbut kok, rambutnya dijaga kok. Bagaimana mereka berlomba untuk menjaga Nabi kok? Anda jauh dari Nabi. Oh, ini maulid bid'ah. Masya Allah, antum tuh bid'ah dari kepala sampai kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, berjumpa lagi ya dengan kami, channel yang membahas tentang kajian-kajian ataupun hukum-hukum Islam yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Baik, untuk kesempatan kali ini admin akan membahas mengenai Maulid Nabi, tentang perayaan Maulid Nabi. Mungkin sebentar lagi kita umat Islam khususnya yang di Indonesia sebagian besar akan merayakan Maulid Nabi ataupun kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan Maulid Nabi. Lalu bagaimana pandangan Islam, lalu bagaimana hukumnya dalam Islam melaksanakan Maulid Nabi ya, karena kita sering dengar ada yang melarang, ada yang membolehkan. Lebih jelasnya mari kita dengarkan penjelasan-penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Yang pertama kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Abdul Somad, bagaimana pandangan atau penjelasan beliau tentang perayaan Maulid Nabi. Mari sama-sama kita dengarkan. Ada yang mengatakan bahwa merayakan Maulid dan Isra Mi'raj seperti perayaan Natal dan Paskah bagi orang Indonesia, dengan dalil man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Apakah benar Pak Ustadz? Apakah benar itu orang yang buat Maulid ini kita buat Maulid ini sama dengan Natalnya orang Kristen? Ini orang jahil bin goblok. Kalau marah saya bilang jahil bin goblok, berarti nggak bisa baca kitab. Baca kitabnya Al-Hawi Al-Kabir, Al-Hawi Lil-Fatawi, Al-Hawi Lil-Fatawi, ditulis oleh Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, bahwa Maulid itu masru', disyariatkan dengan dalil-dalilnya. Kalau boleh mensyukuri selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun, maka boleh mensyukuri lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ibu-ibu bersyukur selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun? Bersyukur. Kapan, Bu? 10 Muharram. 10 Muharram kemarin ibu puasa kan? Iya, Ustaz. 10 Muharram kemarin ibu puasa. Pas ditanya kenapa ibu puasa 10 Muharram Asyura, karena mensyukuri nikmat lahirnya, selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Maka kita pun bersyukur atas selamatnya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka dengan nikmat-nikmat Allah. Ingatkan tentang nikmat jagung di Donggala. Ingatkan tentang nikmat jagung di Gorontalo. Ingatkan tentang nikmat sehat di Sulawesi. Ingatkan tentang nikmat merdeka di Republik Indonesia. Tapi ada nikmat terbesar. Apa itu? Nikmat datangnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Abdul Somad mengenai perayaan Maulid Nabi. Ya, karena penjelasan beliau tadi
bahwasanya perayaan Maulid Nabi itu adalah mengenang atau bahagia dengan datangnya atau dengan kelahirannya Rasulullah SAW, maka tidak mengapa. Baik, dan selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Yazid Jawas, bagaimana penjelasan beliau tentang Maulid Nabi. Mari sama-sama kita dengarkan. Pertanyaannya berkaitan dengan acara perayaan Maulid begitu. Perayaan Maulid. Iya. Yang perlu ditanyakan justru kepada orang-orang yang mengadakan perayaan itu, apakah Nabi Muhammad SAW itu pernah mengadakan yang demikian? Jadi yang ditanyakan kepada mereka, apakah Nabi pernah melakukan demikian? Apakah Nabi pernah mengadakan yang kedua, demikian? Apakah sahabat pernah melakukan demikian? Sahabat. Orang yang paling cinta kepada Rasulullah SAW adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Orang yang paling cinta. Enggak ada satupun riwayat menyebutkan bahwa Nabi selama 23 tahun Nabi berdakwah, Nabi mengadakan perayaan Maulid untuk mengingat atau untuk sarana dakwah agar orang-orang kafir masuk Islam. Enggak pernah ada. Dan enggak mungkin Nabi lupa. Kalau memang itu adalah kebaikan yang mengajak orang untuk ke sorga, enggak mungkin Nabi enggak lakukan. Kalau seandainya Maulid ini memang baik, mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai juga ganjaran atau pahala, mesti Nabi sudah apa? Sudah jelaskan. Nggak mungkin Nabi nggak jelaskan. Nggak ada satupun riwayat. Nggak ada satupun riwayat. 23 tahun Nabi berdakwah, nggak ada riwayat menyebutkan Nabi pernah mengadakan perayaan Maulid, nggak pernah. Berarti ini apa? Nggak pernah dia lakukan. Berarti perbuatan apa ya? Yang mereka lakukan ini muhdats, sesuatu yang baru dalam agama, yang nggak ada contoh Rasulullah. Kalau yang muhdats berarti sesuatu yang beda, kita nggak melakukan. Bid'ah. Karena nggak mungkin Nabi itu nggak menjelaskan kepada umat, nggak mungkin. Kalau sekarang orang mengadakan perayaan, Nabi nggak jelaskan, berarti kita menganggap bahwa Nabi ini nggak pernah menyampaikan, berarti khianat. Nggak boleh. Siapa mengadakan satu bid'ah yang dia mengatakan bid'ah ini hasanah, baik? Karena orang mengatakannya apa? Bid'ah hasanah. Dalam Islam nggak ada bid'ah hasanah. Sebab yang mengatakan bahwa semua bid'ah sesat, siapa yang mengatakan demikian? Rasulullah SAW. Rasul mengatakan SAW, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempatnya neraka. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Yazid Jawas, bahwasanya beliau menjelaskan bahwa Maulid Nabi ini, perayaan Maulid Nabi ini tidak ada contohnya ya, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW selama berdakwah selama 23 tahun, dan para sahabat pun tidak ada yang melakukan. Jadi menurut penjelasan beliau ini adalah sesuatu hal yang muhdas atau yang baru dan masuk kategori bid'ah. Ya, itu penjelasan dari Ustadz Yazid Jawas. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Syekh Ali Jaber, bagaimana penjelasan beliau mengenai tentang perayaan Maulid Nabi. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang tidak ada dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu bikin maulid. Tidak ada dalam dan juga tidak ada dalam hadis. Tapi kok kenapa sebagian ulama membolehkan, ada yang membolehkan maulid, ada yang tidak membolehkan, dan dua-duanya benar, kita tidak bisa salahkan. Yang tidak membolehkan punya dasar, mohon maaf, saya ikut ayat yang jelas. Kalau tidak ada ayat yang jelas yang menunjukkan boleh maulid, saya tidak mau ikut maulid. Ya terserah. Tapi jangan salahin orang yang punya dasar hadis Rasulullah. Ketika suka puasa hari Senin ditanya, ya Rasulullah, kenapa suka puasa hari Senin? Rasulullah langsung jawab dengan jelas, aku lahir hari Senin. Maksudnya apa? Apa tujuan Rasulullah SAW sebutkan aku lahir hari Senin? Karena itu saya puasa hari Senin. Rasul mengikatkan ibadah puasa dengan hari kelahirannya.
Padahal puasa itu ibadah. Berarti kalau ada yang puasa hari Senin, boleh enggak? Boleh. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa puasa hari Senin? Karena hari kelahiran Rasulullah SAW. Oh, berarti boleh enggak saya puasa hari kelahiranku? Boleh enggak? Ya boleh. Oh, ada yang bilang, tidak boleh. Itu Rasulullah SAW. Tolong jelaskan, kalau memang hari Senin, Rasul puasa hari Senin, karena ini Rasul lahir hari Senin, dan ini hukum khusus untuk Rasul, harus ada dalil atau hadis yang katakan ini khusus hanya berlaku untuk Rasulullah SAW. Kalau tidak ada hadis yang khusus yang menjelaskan ini hanya untuk Rasulullah, berarti bebas. Bukti bebas, Rasulullah sendiri menyuruh kita puasa Isnin Kamis, dan karena Rasulullah SAW suka puasa Isnin Kamis. Alasannya karena hari lahirnya Isnin, dan hari juga Senin dan Kamis hari dinaikkan amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau saya lahir hari Selasa, saya mau puasa hari Selasa. Kenapa mau puasa hari Selasa? Mensyukuri Allah. Saya ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah, bid'ah, sesat, masuk neraka. Ribut. Baik, itu ya tadi penjelasan dari Syekh Ali Jaber. Bahwasanya beliau menjelaskan kalau yang mau mengadakan ya silahkan, yang tidak mengadakan ya silahkan. Dengan tentang perayaan Maulid Nabi ya, masing-masing mempunyai dasar dan mempunyai dalil yang dipakainya. Yang penting jangan saling menyalahkan ya, yang tidak melaksanakan disalahkan, atau yang melaksanakan disalahkan dengan orang yang tidak melaksanakan. Itu yang tidak boleh. Itu ya penjelasan dari Syekh Ali Jaber. Lanjutnya kita dengarkan juga penjelasan dari Ustadz Firanda Andirja. Bagaimana penjelasan beliau tentang perayaan Maulid Nabi. Maulid Nabi ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan dianjurkan, dan sebagian ulama Malikiyah ya mengatakan bid'ah. Ya. Kita sendiri lebih condong kepada pendapat tersebut adalah bid'ah. Kenapa? Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat, ya, dan yang lainnya. Para empat imam tidak pernah melakukannya. Maka ini tidak ada contohnya di zaman Nabi, bisa dipastikan tidak pernah ada yang melakukan apa? Maulid. Dan kita ingin beragama sebagaimana agamanya para sahabat. Karena ciri Ahlus Sunnah adalah mengikuti jalannya para sahabat. Nah, kalau kita berpendapat bahwasanya Maulid adalah bid'ah, tidak bisa dikerjakan, kemudian ada saudara-saudara kita yang melakukannya, apakah kita tuduh mereka sebagai ahlul bid'ah keluar daripada Ahlus Sunnah? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena bid'ah yang mereka lakukan bukan berkaitan dengan apa? Usuluddin, paham? Bukan berkaitan dengan masalah akidah. Tapi kita katakan mereka salah, ya. Namun kesalahan ini tidak mengeluarkan mereka dari apa? Ahlus Sunnah. Karena kesalahan mereka bukan masalah akidah. Beda kalau mereka meyakini bahwasanya boleh minta ke kuburan Nabi, ya ini lain cerita. Pergi ke mayat kemudian minta kepada mayat, itu sudah masalah tauhid, masalah syirik atau tidak. Ini lain cerita. Mereka jelas bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau kesalahannya sekedar maulid, hanya sekedar tahlilan, ya. Apalagi bid'ah-bid'ah yang lainnya, karena bid'ah bertingkat-tingkat, ikhwan. Bid'ah bertingkat-tingkat. Bid'ah bertingkat-tingkat. Bid'ah yang mengeluarkan seorang dari Ahlus Sunnah adalah bid'ah-bid'ah besar, bisa bid'ah akidah. Seperti Khawarij, Syiah, Qadariyah, Mu'tazilah. Ini bid'ah-bid'ah besar yang mengeluarkan seorang dari apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faham? Ya. Sama seperti seorang, ada namanya muslim, ada namanya fasik. Ada seorang muslim, dia melakukan dosa-dosa. Dosa-dosa, kita tidak katakan dia fasik selama dosa-dosanya kecil. Beda kalau dia melakukan dosa besar, kita katakan dia apa? Fasik. Karena dosa besar tersebut mengeluarkan dia dari status seorang yang mukmin yang kuat menjadi seorang yang apa? Fasik. Baik, itu ya penjelasan dari Ustadz Firanda, bahwasanya beliau menjelaskan perayaan Maulid Nabi itu adalah khilaf ya di kalangan para ulama. Ada yang membolehkan dan ada yang melarang, yang mengatakan bid'ah. Ya, sebagaimana yang beliau jelaskan tadi. Baik, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Syafiq Riza Basalama. Bagaimana penjelasan beliau tentang perayaan Maulid Nabi. Memang ada khilaf sendiri di antara para ulama dalam pandangan terhadap maulid ini.
Apakah khilaf di sana muktabar? Sebagian bahkan ada ulama yang mengatakan bagi orang-orang yang tidak mengerti kemudian dia merayakan maulid dengan cinta kepada Nabi SAW, semoga dia dapat pahala. Ada yang berpendapat seperti itu. Memang khilafnya cukup pelik dalam masalah ini. Bahkan ada yang berusaha untuk menguatkan bahwasanya maulid ini sunnah. Karena memang bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab tatkala lahirnya Nabi alaihi salatu wassalam, dia bergembira, kemudian dia membebaskan budaknya Thuwaibah yang kemudian menyusui Nabi alaihi salatu wassalam, yang pada hari itu kemudian dia mendapatkan keringanan dari azab. Pada hari dia memberikan minum kepada, atau dia membebaskan budaknya karena gembira dengan kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau bicara apakah khilafnya muktabar atau tidak muktabar, maka ada khilaf lagi di sana di antara para ulama. Cuma memang bagaimana kita menyadarkan umat Islam sekarang, yang jadi PR kita. Kita harus cinta sama Nabi alaihi salatu wassalam. Itu yang perlu. Jadi kalau bicara orang memperingati kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam, esensinya apa sih? Engkau kan bicara cinta. Tumbuhkan cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam sepanjang tahun. Ya, sepanjang tahun. Karena kadang-kala ada orang memperingati hari kelahiran, sholat enggak dia? Sholat enggak? Ya, kadang-kadang. Terus apa gitu yang kita inginkan dari hari ini? Maka nasihat kita, nasihat ana pribadi, ya kalau bicara khilaf yang terjadi besar sekali khilaf itu, tapi mungkin pendapat yang lebih kuat, ia akan melihat bahwasanya Rasul SAW tidak mengamalkannya, Abu Bakar tidak mengadakannya, Umar juga tidak mengadakan maulid, kemudian Uthman juga tidak, Ali juga tidak, Imam Syafi'i juga tidak, Imam Ahmad juga tidak, Imam Abu Hanifah juga tidak, Imam Malik juga tidak. Itu imam-imam besar itu. Maka akan ketahuan kapan awal terjadinya maulid Nabi. Ternyata pada masa imam yang 4 itu juga nggak ada gitu. Maka itu mungkin menjadi bahan renungan buat teman-teman yang mengadakan maulid Nabi SAW. Kemudian mereka berbicara esensi dari maulid adalah cinta kepada Nabi SAW. Iya, seharusnya kita ajarkan cinta kepada Nabi SAW bukan setahun sekali. Kita ajarkan kepada umat. Engkau kan mau membuat mereka ingat sama Nabi SAW. Ingatkan mereka, benar kau ingatkan. Bukan setahun sekali. Mungkin setiap pekan kita bikin kajian tentang perjalanan hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akan lebih bermanfaat. Karena memang Nabi SAW memberikan nasihat kepada kita. Yang hidup setelah aku mati akan melihat banyak perselisihan. Ini perselisihan sekarang. Ada yang mengatakan bid'ah dhalalah. Ada yang mengatakan bid'ah hasanah. Bahkan ada yang mengatakan sunnah. Apa posisi kita? Orang awam bingung. Ustaz gimana Ustaz? Ini ulama-ulamanya besar loh Ustaz. Bukan ulama-ulama kecil. Ulama-ulama tingkat besar. Yang ini juga sama Ustaz. Terus solusinya, fa'alaikum bisunnati. Kata Nabi SAW, ikutlah sunnahku. Udahlah kalian cari sunnahku. Dan sunnah khalifah-khalifah setelah aku. Berpegang teguh dengan yang gigit, dengan gigiran kalian. Jadi solusi dari perselisihan ini, mengikuti sunnah Nabi SAW. Agar kita nggak terus-terusan khilaf gitu. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustaz Syafiq Riza Basalama ya. Beliau juga menjelaskan bahwasanya perayaan Maulid Nabi ini ya khilaf di kalangan para ulama. Baik, selanjutnya kita dengarkan juga penjelasan dari Buya Yahya. Bagaimana penjelasan beliau tentang perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelarangan memperingati Maulid Nabi itu pelarangan yang aneh. Pelarangan yang aneh ya. Dan selagi itu orang ahli iman, kami tidak yakin kalau itu pelarangan murni, pelarangan Maulid Nabi. Kalau memang betul ada orang yang katanya ulama lalu mengatakan Maulid Nabi adalah bid'ah, mungkin dia salah pandang tentang apa itu Maulid Nabi. Ini husnudzan kita.
Maulid Nabi itu adalah bergembira dengan Nabi. Bagaimana mengajak orang untuk bersama-sama memperbaharui kegembiraannya dengan hadirnya Rasulullah, memperbaharui syukur. Kan disebutkan dalam Al-Quran, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu semuanya, agar mereka bisa bergembira atas rahmat Allah dan karunia Allah. Untuk bergembira atas rahmat dan karunia Allah itu perintah Allah. Makanya kalau seseorang mendapatkan rezeki, hendaknya dia bergembira, mensyukuri. Namanya syukuran. Syukuran rumah, membeli ayam, ya enggak? Baru sembuh dari sakit, syukuran nyembelih ayam. Kenapa? Dengan karunia Allah hendaknya kita bergembira atas rahmat Allah yang berikan kepada kita, yaitu kesembuhan, maka kita harus bergembira. Dan kira-kira rahmat apa sih yang lebih agung dari Nabi yang Allah sudah menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, kita itu harus bergembira dong dengan rahmat yang bernama Nabi Muhammad SAW. Adapun kita merayakan itu maknanya merayakan itu mengagungkan. Kalau tidak mengagungkan Nabi, keluar dari iman orang tersebut. Harus kita agungkan Nabi, dan Nabi kita agungkan mulai dari lahir. Dan mengagungkan Nabi memang setiap hari. Selagi setiap hari boleh mengagungkan Nabi, kenapa kalau kita milih hari untuk mengagungkan lebih besar lagi menjadi tidak boleh? Kita mengagungkan Nabi setiap hari, pagi, siang, malam, nggak boleh putus mengagungkan Rasulullah. Kalau Anda putus mengagungkan Nabi Muhammad, keluar dari iman. Cuman kan kita tidak bisa setiap saat mengagungkan dengan cara yang sama. Maka dibuatlah satu acara yang lupa biar ingat, acara perayaan Maulid Nabi. Lalu apa sih di dalam acara itu? Menyebut sejarah Nabi. Disebutkan, diajarkan dalam Al-Quran, menyebut kisah Nabi terdahulu untuk menguatkan iman. Membaca sejarah Rasulullah, diajak membaca sholawat, orang berkumpul ada penceramahnya, ada sedekah, semuanya kebaikan. Dari sisi mana ada orang berani mengatakan itu bid'ah? Kecuali mereka salah faham. Jadi Anda sekarang harus sadar bahwasanya jika ada orang membid'ahkan perayaan Maulid Nabi, itu karena dia tidak mengerti apa itu perayaan Maulid Nabi, atau karena dia tidak kenal Nabi Muhammad SAW. Anda tidak terlalu pusing deh, jangan ngurusi orang seperti itu. Tetaplah Anda berjalan dengan perayaan Maulid Nabi SAW. Besarkan, kalau Anda punya duit setiap hari Anda maulidan. Amin. Setiap hari nyembelih ayam, Masya Allah. Ngapain? Maulidan. Setiap hari. Bagus. Atau kalau tidak mau maulidan karena Anda ribet, nggak mau masak-masak, Anda boleh setiap hari maulidan, bagi-bagi duit 5 juta. Saya datang insya Allah. Bid'ah juga. Nah, ini repot nih semua bid'ah. Jadi yang suka mengatakan bid'ah itu adalah karena belum paham, maklumi dia. Dan Anda jangan terpengaruh, jangan dibahas orang itu, selesai. Kalau dia bid'ah kan dia. Seperti orang bilang gini, Anda melek lalu Anda buta. Gimana sikap Anda kalau ada orang mengatakan Anda ini buta, tidak punya mata? Anda ngelihat tuh, dibilang buta nggak punya mata, ya sudahlah, maklumi. Sing waras ngalah. Sudah. Orang aneh ngomong perayaan Maulid Nabi yang isinya seperti itu. Kecuali Maulid Nabi itu dirayakan seperti orang-orang kafir mengagungkan tokoh-tokohnya, judi, mabuk. Ini beda babnya. Atau di acara Maulid Nabi ada keharaman, itu babnya adalah yang dipangkas keharamannya. Contoh, perayaan Maulid Nabi berbaur laki perempuan sampai tidak karu-karuan. Jangan Maulid Nabi yang dihentikan, tapi laki perempuannya dipisah. Jadi saya sudah tidak pernah mau mendengar yang demikian itu, karena aneh sekali. Dari sisi mana pengharaman lalu mengatakan bid'ah? Alasannya Nabi tidak pernah merayakan. Nabi yang dirayakan kok merayakan? Sahabat Nabi tidak merayakan. Bagaimana wong ludahnya Nabi saja direbut kok, rambutnya dijaga kok, bagaimana mereka berlomba untuk menjaga Nabi kok? Anda jauh dari Nabi, Anda tidak perang sama Nabi kok, seolah-olah seperti orang yang perang sama Nabi SAW. Anda pernah bela Nabi lalu mati bersama Nabi? Ya kita ya begini, ini belanya dengan harta kita untuk mendekatkan orang pada Nabi. Sudahlah, cukup ya. Saya tidak pengen lagi ada yang bertanya tentang makna Maulid Nabi SAW. Tidak ada hukum Maulid Nabi. Ini aneh, pokoknya itu orang aneh, biarkan saja. Karena dia tidak paham, tidak mengerti. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Buya Yahya, sudah dengan gamblang dijelaskan mengenai apa sebenarnya isi daripada perayaan Maulid Nabi, maksud dan tujuannya apa, sudah beliau jelaskan tadi. Baik, yang terakhir kita sama-sama dengarkan penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat.
bagaimana penjelasan beliau tentang perayaan Maulid Nabi. Mari sama-sama kita dengarkan. Ada disebutkan maulid dan maulud, itu artinya maulid waktu kelahiran, maulud bayi yang dilahirkan. Sekarang bagaimana menyikapi maulid dan maulud itu? Saya tahu nabinya dilahirkan, nabinya sudah ada. Jelas ya? Maka kemudian saya pun tahu waktu kelahirannya. Bagaimana kemudian menyikapi itu semua? Maka Masya Allah, Quran surah ke-11 tadi, 10 tadi, Yunus, ayat 57 sampai 58. Kalau sampai kemudian ke 58-nya, faliyafrahu. Gembira antum. Gembira, bahagia, silahkan. Ya, maksud tidak gembira? Nabi Isa gembira, kita tidak gembira. Ya, Nabi Ibrahim gembira, kita tidak gembira. Nabi yang tidak melihatnya gembira. Masa kita yang mendapatkan bagian Nabi tidak gembira? Jelas ya? Nabi yang mengharapkan hadir saat kedatangannya gembira. Kita yang mendapatkan kedatangan beliau walaupun tak mampu melihatnya dan kita menjadi umatnya, masa tidak gembira? Umat dulu bukan bagian umat Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad tidak hadir di zamannya. Gembira dengan berita kedatangan Nabi Muhammad padahal nabinya belum datang. Masa kita yang jadi umatnya yang nabinya telah kemudian kita dapati walaupun tidak melihatnya, masa kita tidak ikutan gembira? Maka pertama kita mesti gembira. Maka yang kedua, bagaimana mengekspresikan kegembiraan itu? Maka contoh-contoh dari Nabi SAW, bagaimana mengekspresikan kegembiraan dengan Nabi SAW itu, pertama Nabi sendiri menyikapi hari kelahirannya dengan berpuasa. Di hari Senin. Ya? Ini bagi Nabi sendiri pribadinya. Nanti jadi hukum untuk kita. Maaf, saya akan tafsirkan lebih luas karena ini jadi hukum-hukum turunan. Ketika Nabi puasa di hari Senin ditanya, ya Rasulullah kenapa engkau puasa? Kata Nabi, dzaka yauma wulidtu, bima makna. Ini adalah hari aku dilahirkan. Hari aku dilahirkan. Jadi ini hukum kelahiran. Kalau antum misalnya masuk pada hari dilahirkan, boleh antum ikuti sunnah Nabi SAW. Apa sunnahnya? Puasa. Puasa. Kenapa puasa? Nabi SAW mencontohkan puasa. Hari Senin beliau puasa. Ketika antum puasa Senin, bukan cuma puasa sunnah, tapi ada nilai di situ. Nah, kalau hari lahirnya antum bertepatan dengan hari yang tidak diperkenankan puasa, seperti Jumat misalnya, hari kita bahagia, maka kata para ulama, ambil hikmah dari nilai puasa itu. Puasa itu kan dua hikmahnya. Satu, meningkatkan ibadah yang baik. Kedua, mencegah maksiat. Silahkan cek, bukankah saat puasa ibadah antum meningkat? Silahkan cek, saat puasa, jangankan yang fardu, yang sunnah dikejar kan? Jangankan koran yang dibaca, Al-Quran dibolak-balik. Maksiat ditekan, tidak ada orang puasa maksiat. Tidak ada. Ya, bahkan pelaku maksiat pun saat puasa libur maksiatnya. Minimal takut batal puasanya. Jangankan maksiat, maaf, mencela orang pun dia tahan, berdusta dia tahan. Jam 5 bu, tinggal 1 jam mau buka, dicela orang habis-habisan. Nggak balas dia. Kenapa nggak balas? Kan biasanya antum keras. Habis maghrib, habis maghrib, luar biasa. Habis maghrib tuh, begitu maghrib lupa, habis maghrib lupa. Ya, kenapa? Dia jaga. Jadi hikmah orang puasa itu kalau sudah puasa, ibadahnya meningkat, maksiatnya hilang. Jadi kalau antum ikut rajin puasa, ibadah tidak meningkat, maksiatnya tetap ada. Ada yang salah dengan puasa antum. Makanya ketika datang hari kelahiran, sebetulnya yang paling tepat, kalau antum bertepatan dengan waktu-waktu sunnah puasa, antum puasa. Senin antum puasa. Tapi kalau tidak bertepatan dengan waktu itu, hikmah puasa yang antum ambil. Antum koreksi diri sampai dengan hari kelahiran itu, berapa banyak ibadah sudah antum kumpulkan, berapa maksiat antum harus tangisi. Itu hikmah terbesarnya. Bukan rame-rame. Tiup lilinnya. Masya Allah, lilin ditiup, maksiat terus muncul. Apa faedahnya? Kasihan lilin tuh, udah dibakar, ditiup, dengan antum yang salah. Paham ya teman-teman sekalian? Nah, sekarang bagaimana para sahabat menyikapi kelahiran Nabi SAW, kedatangan Nabi SAW, dan menyikapi keberadaan Nabi SAW. Bukan cuma lahirnya, tapi setiap kedatangannya. Nabi datang dari Madinah, dari Mekah ke Madinah disambut oleh para sahabat yang ada di sana. Nabi datang dengan perang Tabuk, dari perang Tabuk disambut oleh para sahabat di sana. Tala al-badru alaina min thaniyatil wada'i, wajaba syukru alaina mada'alillahi da'i. Masya Allah, disambut dengan madid. Bukti kesenangan mereka kepada Nabi SAW. Ada yang memuji Nabi SAW seperti Hasan bin Thabit, buat puisi-puisi memuji Nabi. Seperti Zuhair bin Abi Salma, tadinya musuh Nabi, begitu masuk Islam memuji Nabi SAW. Ada yang lagi kemudian menghormati Nabi dengan kedatangannya, dengan mengikuti Nabi kemanapun. Nabi mencontohkan, amalkan. Nabi mengajarkan, ikuti. Masya Allah. Begitu Nabi meninggal, diabadikanlah kemudian nilai-nilai penghormatan itu. Ada yang menulis sejarah tentang Nabi. Ada yang menulis pujian kepada Nabi dalam bentuk sholawat. Ada yang menulis tentang amalan-amalan Nabi. Ada yang menulis tentang pengajaran-pengajaran Nabi. Dikumpulkan dan sampailah itu kemudian kepada kita semuanya. Dan itulah cara terbaik menyikapi tentang maulud dan maulid. Apa cara terbaiknya? Keluarkan ayat-ayat Qur'annya.
Satu, Quran surah ke-33 ayat 21-nya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam suri teladan terbaik untuk kita. Maka jika antum misalnya hadir momentum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maaf, biasanya kalau ada momentum-momentum tertentu orang bersemangat untuk mengingatnya. Silahkan cek. Hari pahlawan, ingat para pahlawan. Hari pahlawan berakhir, tidak ingat lagi. Hari kemerdekaan, ingat sampai pinang dipanjat-panjat. Begitu dipanjat, kenapa panjat pinang? Masya Allah, menghormati pahlawan. Hari pahlawan sampai naik panjat pinang. Luar biasa. Ada yang tarik tambang, ya, menghadirkan energi para pahlawan. Antum bisa bayangkan, momentumnya ada. Begitu hilang itu semua, tiba-tiba hilang lagi kemudian ingatan kita. Artinya, selalu ada momentum untuk mengajak kita mengingat sesuatu. Begitu Ramadan, ingat lagi amalan. Hilang Ramadan, hilang lagi kemudian amalan. Nah, jadi apa yang terbaik dihadirkan? Ketika ada momentum itu, maka para ulama kemudian mencoba untuk menampilkan nilai-nilai tadi untuk mengembalikan kita pada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditulislah kemudian sirah-sirah Nabi. Disampaikan untuk mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpung mereka ingat. Disampaikanlah pengajaran-pengajaran tentang Nabi. Disampaikan ada pujian-pujian salawat kepada Nabi. Kalau yang dimaksudkan tentang nilai-nilai ini, maka dari dulu sudah ada. Sudah ada. Dan yang sudah ada ini tidak dibatasi dengan waktu. Bukan muncul Rabiul Awal saja. Rabiul Awal ke Safar, datang lagi itu. Safar sebelumnya Safar, Rabiul Awal, kemudian ke Rabiul Akhir, muncul itu. Ke Jumada, muncul itu. Jadi maulid itu tidak dibatasi dengan waktu. Setiap waktu itu maulid. Maulud tidak dibatasi dengan waktu. Setiap waktu itu maulud. Tapi kalau ada momentum bersamaan dengan waktu kelahirannya, kemudian kita hidupkan untuk mengenal kepada Nabi, dalam bentuk yang tadi disunahkan dalam Al-Quran dan Sunnah, itu tidak ada masalah. Yang ada masalah itu adalah ketika menghadirkan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal, maaf, dulu orang sudah terbiasa mengkaji tentang Nabi, menyampaikan risalah Nabi. Kemudian diisi misalnya, maaf, dengan hal-hal yang bertentangan dengan keadaan-keadaan Nabi. Misal, saya ingin mengajarkan tentang Nabi, tapi ketika mengajarkan tiba-tiba mengatakan, pada saat ini Nabi pun datang bergabung bersama kita. Itu yang tidak kita sepakati. Jelas ya? Misal yang kedua, antum nih, mohon maaf, kerja di instansi. Bertepatan dengan Maulid Nabi, kita adakan peringatan. Padahal antum cuma ingin mengeluarkan anggaran saja dari situ. Itu bid'ah. Bid'ah. Mengeluarkan anggaran, sekedar hanya ingin dapat anggaran untuk dalam momentum Maulid Nabi, itu yang bid'ah. Maulid bukan makan-makan. Jadi kalau antum mengadakan Maulid Nabi hanya sekedar untuk makan-makan, itu yang bid'ah. Tapi kalau antum ingin belajar menghadirkan momentum itu untuk mengisi ta'lim, sama aja dengan ta'lim kita sekarang. Apakah ada hadis Nabi mengatakan taklim khusus di hari Ahad jam 8 pagi sampai jam 10? Tidak ada. Iya, betul. Taklim kita bid'ah ini. Jadi kalau antum pahami setiap yang tidak ada contohnya itu bid'ah, Masya Allah, maka akan ada banyak bid'ah dalam kehidupan. Mushaf itu bid'ah, karena nggak ada contohnya zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bid'ah, karena antum tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi jangan langsung menilai bahwa setiap maulid itu bid'ah. Bukan. Kalau momentum itu ingin diisi dengan taklim, ingin memperkenalkan Nabi, ingin mengajarkan syariat-syariat Islam, maka itu tidak ada masalah. Itu mengamalkan petunjuk-petunjuk ayat, bukan mengkhususkan di waktu itu, bukan. Karena taklim itu dibuka di setiap waktu, tapi menjadikan waktu itu untuk momentum, karena setiap orang sedang ingat Nabi pada saat itu. Jelas ya? Kapan lagi kita mendapati orang ingat Nabi? Maka ajarkan itu dan pesankan pada saat itu. Teman-teman, jangan cuma pada waktu ini, setiap waktu kita amalkan ingatan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya kalau diundang, Ustadz ada maulid Nabi, saya datang untuk ceramah, untuk menyampaikan pesan-pesan terkait dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun masalah ritual-ritual saya tidak ikutan. Makanya paham, begitu saya datang pas ceramah. Saya berikan ceramahnya. Nabi begini, apa itu maulid? Allahu a'lam. Bukan Allahu a'lam, kan antum bikin spanduknya di sini. Apa itu maulud? Bukan maulud. Maulud itu begini, maulid itu begini. Ketika kita terangkan, kita sampaikan, Masya Allah. Antum tahu apa yang terjadi? Mereka mulai sholat dengan baik, masjidnya mulai ramai. Besoknya tidak ada ramai-ramai lagi. Begitu ada maulid, ceramah lagi. Ternyata ceramahnya nggak sampai maulid lagi. Besoknya ceramah lagi. Ahadnya ada waktu taklim. Dan itulah cara terbaik untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Jangan seketika, ini maulid bid'ah. Masya Allah, antum tuh bid'ah dari kepala sampai kaki. Ya. Saya luar biasa kesal. Kadang ada orang bikin perbandingan begini. Maulid Nabi, maulid. Zaman Nabi tidak ada coret. Zaman sahabat tidak ada coret. Zaman tabi'in tidak ada coret. Zaman ini ada. Lalu diserupakan, ikut-ikut ke sini. Antum kalau mengamalkan hukum seperti ini fatal. Zakat pakai beras. Zaman Nabi coret. Zaman sahabat coret. Ya, zaman tabi'in
coret. Zaman ulama, coret. Zaman antum, ada bid'ah antum. Cara menyimpulkan hukum bukan seperti ini. Lihat turunannya, lihat dalilnya, lihat pemahamannya, lihat turunan-turunan fikihnya. Ya, bagaimana bisa zakat pakai beras jadi? Padahal contoh nggak ada. Dalil nggak spesifik. Ayo coba temukan. Nabi zakat pakai beras. Temukan. Kalau antum menemukan, Masya Allah, saya bermohon kepada Allah supaya Allah mempercepat hajinya antum dan masuk surga tanpa hisab. Tiap hari saya doakan. Tidak cukup dengan amin, cari dulu. Cari di setiap hadis Nabi zakat pakai beras. Saya sampaikan pada antum, sampai kiamat kurang 2 hari, antum gak akan temukan. Sehari lagi buat sadar, ngapain nyari? Ya. Karena Nabi tidak pernah bersentuhan dengan beras. Silakan cari di kitab hadis palsu pun, sepalsu-palsunya nggak akan ditemukan. Capek pemalsu hadis mengarang hadis palsu tentang itu. Nggak akan didengar, nggak akan dilihat. Kenapa? Karena tidak ada. Ya, kata Muawiyah, hadza irtun, itu makanan pokok. Nabi zakat pakai kurma, pakai gandum. Ya, lihat, karena itu makanan pokoknya. Makanya setiap makanan pokok yang digunakan, kata para ulama, mendekati kaidah usul fikihnya. Lihat, kaidah usul fikih diambil di sini. Setiap yang punya keserupaan dengan itu, sekalipun teksnya tidak jelas langsung menunjuk, itu ada isyarat, namanya qarinah namanya. Kalau ada isyarat menunjukkan kepada itu, maka boleh digunakan sebagai alternatif lain dari makanan pokok yang tidak didapati di masa kita dengan generasi yang berbeda. Tapi kalau makanannya sama di setiap generasi, dia zakatnya pakai itu. Makanya orang Arab sampai sekarang pakai kurma, ada yang pakai gandum. Kita makanan pokoknya bukan itu. Antum makanan pokoknya apa? Beras, Masya Allah, beras. Baik, pemirsa, beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok. Ya? Ayam, bebek itu beras. Baik, makanan kita nasi. Dan nasi bersumber dari beras. Baik, nasi bersumber dari beras. Jadi kalau kita ingin zakat pakai beras, boleh tidak? Nah, lihat bagaimana cara pendekatannya. Dalil belum ditemukan aslinya. Seperti maulid tadi, menyikapi dengan taklim macam-macam, nggak ada nas aslinya. Tapi korinahnya ditemukan, sama-sama makanan pokok, sama-sama taklim, sama-sama meminta untuk ikut ajaran, sama-sama mereka ingat tentang Nabi SAW. Maka semua hukum itu kita terapkan, jadilah hukum terapan dalam kehidupan kita. Paham? Dan itu tidak disebut dengan bid'ah. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat, panjang lebar beliau menjelaskan dengan detail ya, sampai sedetail-detailnya. Dan juga admin ya telah menampilkan ustadz-ustadz tadi dari awal sampai akhir ya. Ada ustadz-ustadz mungkin yang berbeda pandangan ya, atau beda penjelasan mengenai perayaan Maulid Nabi, maka kita kembali kepada diri kita masing-masing, mana yang menurut kita lebih kuat, maka kita ikuti ya, dengan tetap saling menghormati pendapat atau penjelasan-penjelasan dari ustadz yang lain, atau bisa diskusikan di kolom komentar di bawah ini ya, tapi dengan sopan, jangan saling mencaci maki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.